Indahnya dunia, lukisan tangannya, agung mulia. Semesta senandung senada, menjunjung tahtanya, agung mulia. Call to him, he will tell you. Call to him, he will answer you. Call to him, he will show you, he will show you, he will show you, he will show you, he will show you. Semua manusia mulia di hadapannya. Tiada duanya kasihnya kepada kita. Semua manusia berkata dialah raja, agung dan mulia semua perbuatannya. Kaulah Tuhan yang mulia. Open up our eyes. 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 So we will see. Oh, how great, how mighty, how remarkable is He. How wonderful, how amazing, how beautiful is He. Semua manusia mulia di hadapannya. Tiada duanya kasihnya kepada kita. Semua manusia berkata dialah raja, agung dan mulia semua perbuatannya. Kaulah Tuhan yang mulia. So we will see. Agung mulia. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa kita sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk
bersama-sama berkumpul dalam acara ibadah raya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat pernyataan-Mu Tuhan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mau sama-sama Tuhan mendengarkan daripada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ini Tuhan dapat menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk menjalankan hari kami ke depannya ya Bapa. Berkati setiap acara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar Kau berkati setiap pelayanan Tuhan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Biar Kau juga berkati Tuhan segala perangkat multimedia. Biar Kau berkati juga segala perangkat gadget yang kami gunakan pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami saat ini hanya menjalankan ibadah online Tuhan, tapi kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan hati Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau tutup pukul semuanya Tuhan, biar kami beracara pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita masuk sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian-pujian kita yang terbaik di hadapan-Nya. Mari kita menyembah Dia, karena Dialah Allah yang layak untuk disembah. Mari kita sama-sama. Haleluya. Shalom Jemaat God Center, selamat hari Minggu. Semoga ada sukacita dalam diri kita masing-masing. Sebab kita percaya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita dalam puji-pujian, ada sukacita dalam penyembahan. Saudara mau merasakan sukacita dalam Tuhan? Mari memuji, mari menyembah Tuhan, mari meninggikan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari rasakan pemulihan di dalam Tuhan. Mari rasakan kesembuhan. Mari rasakan sukacita yang dahsyat saat kita datang memuliakan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Allah itu baik. Haleluya. Katakan sama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dia Tuhan kita yang luar biasa saudara, kasih setianya kekal selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita, lebih lagi kita puji, kita tinggikan namanya, sebab Dia adalah Allah yang baik. Katakan,
sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa saudara? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesusku luar biasa. Lebih lagi kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Yesus, kau sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu, saat kami datang memuji, menyembah, muliakan, tinggikan, agungkan nama-Mu. Haleluya. Dan saat ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, saat kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Mari umatnya lebih lagi sama-sama kita katakan,
saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari rasakan hadiratnya, mari rasakan sukacita di dalam Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan, agungkan namanya, haleluya. Sembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Mari pandang wajahnya, haleluya. Ia narala nasta karya kriya, ia narala takan neria kriya testa, egre bestioria kriya biara lawaya. Imai di terala el aibu, el kianera la das teagra, el kianera la des kianderia lawaya. In all veladum tecna estadera, elanem e priding kranas te divio forfae, aglia se aglidem velva, legrada la curim savadem, inde saing vai elvanem aglia vadera. Abade chiarere denai e adare la sacchio vostefa filba cleidi destenairi e la de graiem abade fade faim ervel fare la de glaya akiono fonos tetra de chiani rapatakana maya shandaralaya. El canibio starela di brava e areda di gladenai fil baleye vikrade paiste pempa kluara abarapatakan namanya shandara labaya sakya paratakan namara hai hulvel ala hoso kieri ede tretra kalapilia mi pravot partias naklada yara labaya sakya para yara labaya shenem entradela emining filbale anenam felios te krae kradesteim e pravenste yo grare gralia gralabia sandaria ralaya ella grenenaim empadas terala elegre yielding deleaim it's aplonia prepia distriado brianim ervlaya ia desaim hatiku
ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, ria ralabaya sandea kralabaya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, kami boleh merasakan hadirat sukacita di dalam Engkau. Sebab pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati kami di dalam Kristus Yesus saat kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat God Center. Puji Tuhan, pada minggu pagi menjelang siang ini kita masih bisa beribadah online pada saat ini. Semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Saya ucapkan shalom buat semuanya. Terlebih bagi yang baru pertama kali hadir, shalom buat Vela, shalom buat Saudara Luri. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita bisa menikmati sajian firman Tuhan pada saat ini dengan penuh sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan sama seperti kita, yaitu Kristus. Maka makanan rohani, pesan penting buat umat Tuhan di sepanjang abad, sepanjang zaman gereja Tuhan adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia itu, yaitu firman yang sudah tertulis juga. Karena itu kita siapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, karena kita percaya firman itu yang menguatkan, firman itu yang menuntun, firman itu juga yang akan jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita masuk ke slide pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Ya, tema yang diambil saat ini adalah pelayanan hamba. Haleluya. Terambilkan dari Lukas 22 ayat 26 dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, kalau kita masuk ke bahasa aslinya, maksudnya di sini itu sama seperti di bagian pembacaan kitab yang lain. Maksudnya adalah intinya siapa yang hendak jadi terbesar di kerajaan sorga, hendaklah dia jadi pelayan atau jadi hamba di bumi ini. Seperti itu saudara sekalian. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Umumnya apa sih yang dicari orang? Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke materi pelayanan hamba ini, umumnya apa sih yang dicari orang? Waktu saya dulu belasan tahun jadi guru sekolah minggu, maka guru sekolah minggu yang senior sering kalau dalam pembinaan para guru-guru itu, ya beberapa guru senior itu yang disuruh dijadikan
mentor pemimpin gitu untuk mengadakan pembinaan gitu. Ya, ada salah satu guru sekolah minggu senior yang juga favorit saya, dia selalu mengajak guru-guru sekolah minggu menyanyikan lagu apa yang dicari orang, nanti kita disuruh jawab. Nah gitu. Umumnya apa yang dicari orang, kata dia gitu. Ini menurut pengalaman dia ya gitu. Ya, pada umumnya dari secara umum juga dia ambil bahwa yang dicari orang umumnya ini secara duniawi ya. Jadi jangan salah persepsi dulu dengan yang saya utarakan. Ini kan kita lihat dari sudut pandang duniawi supaya nanti bisa kita kaitkan dengan tema kita. HTW, harta tahta wanita ya. Kalau dikatakan harta ya itu bisa bicara tentang uang, bisa bicara tentang ya pokoknya segala macam yang bisa nanti dicairkan dengan uang. Emas juga ya harta ya. Warisan juga harta gitu. Itu yang paling dicari orang pertama. Yang kedua tahta. Tahta itu bicara tentang posisi, popularitas, menjadi terkenal, menjadi wow gitu. Dan banyak orang terjatuh hanya gara-gara mengejar seperti ini gitu. Ada pengalaman seorang yang mengejar popularitas dulu. Ya, bersaksi ke saya, cerita curhat gitu, waktu dia berjuang untuk bisa jadi artis, ya untuk berjuang bisa jadi artis ternyata nggak cukup hanya cantik, ya dia cantik nih, nggak cukup hanya cantik, tapi juga harus mau melakukan plus-plusnya gitu. Nggak cukup cuma 2 itu, yang ketiga ada, harus mau pakai kuasa kegelapan biar bisa bersaing sama yang lain. Dia nggak punya yang 3 ini, udah gagal. Walau dia cantik belum tentu, karena saingannya juga kan pakai 3-tiganya. Itu menurut kesaksian dia, bukan fitnah dari saya. Ini menurut kesaksian orang ini, di mana dia kalah, gagal kan, karena dia hanya mengandalkan kecantikannya, sedangkan yang 2-nya dia nggak mau lakukan. Nah gitu. Jadi banyak orang terjatuh, tergelincir dalam lumpur dosa gara-gara mengejar popularitas. Ya, bukan berarti saya mengajarkan bahwa kita nggak boleh jadi artis. Justru sekarang jadi artis itu kalau kita dari jalur yang benar itu ya terkenal bisa ya, bisa jadi kaya juga. Contohnya lihat itu dengan mengandalkan suaranya dulu tuh latar belakangnya pengamen loh. Tuh saya lihat sejarah biografinya Judika Sihotang. Ya karena sering mengamen suaranya jadi bagus. Nah bahkan ikut nyanyi-nyanyi di acara-acara pesta kecil-kecilan, dan akhirnya dia bisa terkenal dengan jalur yang dia rintis melalui hal-hal yang nggak dilirik orang. Kalau sekarang kan orang pinginnya les terus langsung ikut konser, terkenal langsung melambung, enggak. Tapi ini dirintis, orang ngelihat Judikanya sekarang udah wow gitu. Padahal waktu merintisnya dibayar nggak dibayar juga mau. Nah seperti itu, jangan lihat hasilnya sekarang. Tapi intinya kembali ke T tadi, banyak orang tergelincir karena mengejar popularitas. Dan wanita itu nggak bicara hanya wanita ya, yang penting pasangan hidup. Banyak orang tergelincir di sana karena dia udah punya harta, tahta, dia pingin juga suka-suka dia gonta-ganti pasangan hidup ya, seperti itu. Itu pada umumnya ya, ini informasi pada umumnya. Nah demi HTW ini banyak orang yang bertengkar, bahkan ada yang bawa-bawa nama Tuhan. Ya, contohnya Bileam saat itu, dia seorang nabi yang katanya menurut informasi kalau kita baca dalam kitab Taurat Musa ya, Bileam itu seorang nabi yang harus menyampaikan firman Tuhan, tapi karena godaan dari Balak, godaan uang, harusnya yang keluar dari mulutnya adalah berkat, tapi ini kutuk. Zaman sekarang juga banyak seperti itu kan. Ya, bawa-bawa nama Tuhan yang keluar kutuk. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak bertobat, dia nanti mati. Nah, itu tuh model-model Bileam tuh. Nah, seperti itu. Saya sering ketemu orang seperti ini. Ya. Itu kutuk jadi yang keluar dari mulutnya. Nah, itu umumnya seperti itu saudara sekalian. Namun kita mari masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Itu hanya sebagai intro tadi yang saya sampaikan. Lukas 22 ayat 24 sampai 30, pelayanan hamba. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka?
Ada pertengkaran nih di antara murid-murid. Yang dipertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang yang menjalankannya dengan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling termuda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara sekalian, ini adalah kejadian yang terulang lagi. Saya ulang ya, ini adalah kejadian yang terulang lagi. Ini di kitab yang sama, Lukas ya. Di Lukas 9 ayat 46 sampai 48, para murid juga sudah pernah bertengkar karena rebutan posisi. Gak jauh beda dengan para pelayan Tuhan di zaman kita saat ini. Ya, gak jauh beda. Makanya dikatakan tadi, kembali kepada apa yang dicari orang. Mereka sampai bertengkar gara-gara HTW. Harta, tahta, popularitas, posisi, dan wanita. Karena rebutan pacar orang bisa bertengkar. Ada yang sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau ini para murid saat itu bukan rebutan pacar. Tapi rebutan posisi. Gitu. Rebutan posisi. Kenapa mereka gak rebutan uang? Kenapa mereka gak rebutan cewek? Ya mereka rata-rata udah pada merit kok. Murid-murid ini gitu. Kenapa gak rebutan uang? Berapa kali ya sudah mengajarkan. Jangan. Untuk hal itu. Untuk hal uang gitu kan. Dan Tuhan Yesus buktikan saat mereka lapar, Tuhan bikin mujizat. Saat mereka butuh uang untuk bayar pajak, suruh muridnya mancing dari mulut ikan, keluar koin. Ya artinya hal-hal yang mustahil juga bisa Tuhan lakukan. Tapi bukan berarti Tuhan menggantungkan hidup para murid dengan hal-hal seperti itu. Tapi untuk mengajak murid itu bahwa supaya mereka percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Artinya yang dipahami murid-murid saat itu di gereja mula-mula sampai diwariskan pada kita saat ini adalah firman yang sudah tertulis. Haleluya. Mengapa harus bertengkar? Karena HTW. Itu tadi ayat ini di Lukas 22 ayat 24 sampai 30, dan itu adalah kejadian yang terulang. Di sepanjang zaman gereja juga banyak perpecahan terjadi gara-gara yang tiga hal ini. Itu yang tiga hal ini, tapi paling dominan itu sebenarnya di harta dan tahta. Namun saudara sekalian, apa jawaban Tuhan Yesus dan apa teguran Tuhan Yesus kepada mereka? Yesus menegur mereka dan memberi jawab atas pertengkaran mereka. Gitu. Kalau kita perhatikan di ayat 25 di next slide ya. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ya, Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa yang mengejar kemasyuran itu, yang mengejar popularitas itu adalah pola duniawi. Itu pola duniawi. Yesus tegaskan. Dan Yesus menegaskan jangan bawa-bawa pola duniawi ke pelayanan rohani. Itu sangat berbeda. Dan pola duniawi akan melakukan segala macam cara untuk mempertahankan status quo-nya. Ya, dia nggak akan mau kehilangan status quo-nya. Ada yang dengan cara money politik. Ya, ada, saya pernah dengar kabar. Ya, ini sebenarnya nggak enak kabar ini. Dalam pemilihan salah satu ketua sinode dalam satu denominasi, ada money politik, ada salam tempel supaya dia menang, gitu. Ya, itu sebenarnya suatu berita yang nggak enak tuh, gitu. Tapi untuk sebagian besar orang yang disalamin,
Ya kalau salamnya Cetiau ya pasti senang kan. Waduh puji Tuhan, inilah pemimpin yang memberkati umat. Inilah pemimpin yang dari Tuhan. Kan gitu kan, udah bawa Tuhan jadinya. Karena ada salam tempel di sana. Nah gitu. Tapi mendengar itu saya ya sedih juga ya kok seperti ini. Gitu. Berarti itu pilihan Tuhan atau pilihan hantu? Nah seperti itu saudara. Jadi harus hati-hati. Ada dengan cara money politik mempertahankan status quo-nya. Dalam dunia politik juga gitu, dalam dunia pemerintahan. Money politik itu sangat kuat karena untuk mempertahankan yang 3 tadi, HTW. Ada juga yang menggunakan politik agamawi. Wah, kalau kita di negara kita udah seringlah kita dengar informasi-informasi itu di media sosial. Memelintir ayat, pakai ayat-ayat, bawa-bawa nama Tuhan, seperti itu. Waduh, banyak di medsos. Dan di gereja juga sering itu ada ikut-ikutan bawa-bawa nama Tuhan. Iya, padahal belum tentu teruji. Dan setelah diuji oleh waktu, ternyata nggak terjadi. Nah itu gimana? Itu sangat mempermalukan. Contohnya nih, saya nggak memfitnah gereja ya. Dulu kan pernah ada kejadian Pondok Nabi itu ya, tahun berapa ya? Tahun 2000, sekitar tahun 2000-an ya. Saya masih kuliah informatika waktu itu. Ini akan akhir zaman. Pasti tanggal itu kami bercanda. Hati-hati, kenapa kalian datang kuliah ini mau akhir zaman? Katanya hari ini Yesus datang. Kita bercanda-canda. Padahal akhir zamannya nggak kunjung datang. Itu bawa ayat-ayat. Sampai mentor saya juga ikut mengasih tahu mereka bahwa itu nggak dari Tuhan. Ya, itu suara-suara bukan dari Tuhan tuh, gitu. Mereka merasa dapat suara audible lagi, bawa nama Tuhan loh. Ini seorang pendeta lagi. Mereka ada jual hartanya apa karena ini bawa nama Tuhan. Yang namanya kalau jemaat disebut itu Tuhan bicara, takut semuanya. Kenapa takut? Karena nggak belajar firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan ya, seorang Benny Hinn pun kalau dia bawa nama Tuhan dan menurut kalau seandainya nyengslong, saya berani mendebatnya. Karena manusia hidup adalah dari setiap perkataan yang diucapkan Tuhan. Yang valid adalah yang sudah tertulis. Yang belum tertulis kita harus uji. Nah seperti itu. Nah ini umatnya kok bisa ya, saya bingungnya kok bisa dengar suara audible juga mereka. Dikasih tahu ayatnya nggak ada itu, Tuhan itu datang nanti ya, firman Tuhan berkata hanya Bapa yang tahu. Lalu mereka memelintir ayat, tapi Roh Bapa yang ngasih tahu pada kami. Lah itu mau jawab apa lagi kita? Itu jawabannya. Saya lihat langsung itu tayangannya di TV, dijelaskan itu kan di ayatnya nggak ada, itu dibilang nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu kapan Yesus datang. Tapi Roh Bapa yang beritahu. Kalau Roh Bapa yang sudah beritahu, ya siapa yang bisa menyangkal? Nah seperti itu saudara. Jadi para fasilitator yang untuk mengarahkan mereka itu juga nggak mempan saat itu. Tetap mereka dalam stresnya mereka, ya dibiarin aja. Sampai nonggeng-nonggeng berminggu-minggu. Akhirnya sadar juga kan. Yang kayak gitu, kasus gitu ya biarin diuji oleh waktu. Malu juga. Nah saya juga beberapa kurun waktu ini menguji setiap kali ada baik di medsos atau dimanapun perkataan orang yang bawa-bawa nama Tuhan. Dan itu gak terjadi. Makanya saya ajak jemaat, jangan takut ketika seorang bawa nama Tuhan. Tapi ketika seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, terimalah firman yang diberitakan. Jangan lihat orangnya, tapi renungkan firman itu. Karena itulah pesan yang valid yang sudah teruji ribuan tahun. Ya, yang diwariskan oleh Bapak Gereja. Bapak-bapak gereja kita telah mewariskan itu karena mereka sudah melihat pelayanan para rasul. Bapak gereja yang disebut Bapak Gereja itu adalah murid langsung para rasul. Jadi kalau ada yang tidak diwariskan Bapak Gereja kepada kita saat ini, dalam apa catatan tertulis mereka, buku-buku tertulis mereka, karena itu bukan ajaran para rasul tapi ajaran bidat-bidat. Saat itu banyak bidat-bidat palsu yang bawa nama Tuhan, dan itulah cikal bakal munculnya Injil-Injil palsu yang disebut Injil Tufuliah yang menjadi tandingan-tandingan Injil asli. Nah ini jemaat Tuhan harus peka. Kita banyak belajar firman Tuhan supaya bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Mana yang dari Tuhan yang sejati, mana yang dari hantu. Nah seperti itu. Haleluya. Ada yang membawa politik sosial, berkedok kegiatan sosial. Ya kita pernah dengar berita ya bahwa akan ada bansos, tapi justru yang punya power untuk memberikan bansos, dia juga yang korupsi uang bansos. Atas nama bantuan sosial bisa mencairkan dana dari pusat, dari atas, tapi dipotong di tengah-tengah. Nah ini kan ada yang seperti ini. Itu yang dicari orang HTW ini, itu saudara. Itu secara duniawi. Tapi Yesus
menegur murid-murid, ya. Itu adalah cara-cara duniawi. Jangan gunakan ke cara rohani. Kita perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Tegas Tuhan Yesus mengatakannya. Saat Yesus menyampaikan firman ini, sabda ini, dia tegas. Kamu tidak demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai hamba. Sebagai yang paling muda maksudnya. Dan pemimpin sebagai pelayan. Selek. Pola rohani adalah kebalikan dari duniawi, saudara. Ini yang diajarkan Yesus. Apa maksudnya pola rohani kebalikan dari duniawi? Kalau mau terbesar di kerajaan sorga, maka di dunia harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Apa itu hamba? Pelayan, budak atau doulos. Doulos, pelayan, budak itu adalah dibayar nggak dibayar, dia tetap harus mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan hidup saya? Kalau masih ngomong seperti itu, dipertanyakan dia statusnya pelayan atau hamba. Ya, mentor saya waktu dipanggil masuk sekolah teologi, ya, dia kan S1-nya jurusan, saya lupa itu pokoknya Dr. Andes lah. Terus dia ada panggilan setelah diuji, nggak harus dengar suara ya, audible. Ada berbagai pengujian lah dan ada dikuatkan di suara hati, nggak harus dengar audible. Mentor saya ini, dia ngambil Master of Arts di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Saat itu istrinya masih bekerja. Lalu beberapa bulan kuliah, salah satu mentor dia di sana, dosen killer di sana, mantan rektor yaitu almarhum pendeta Dorothy Marks. Ini orang Yahudi asli nih. Ayat-ayatnya melotok lah gitu. Kan pola rabi-rabi Yahudi harus hafal ayat-ayat. Dia bilang, Anda percaya bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan sehingga masuk ke sini? Iya, percaya. Tapi Anda kenapa nggak percaya akan kehidupan Anda? Istri Anda harus jadi pendoa syafaat. Suruh keluar, berani nggak? Suruh keluar, berani jadi pendoa syafaat. Dan mereka hidup dari meja Tuhan, full. Awal-awal pelayanan mereka, saya lihat, aduh sedih sekali. Kadang pakai sepatu boot, sepatu yang kalau kita merambah hutan itu. Pergi ke gereja, aduh ini mentor saya kok seperti ini ya. Saya ajak teman-teman diam-diam, ayo patungan kita beli sepatu. Pas sudah dapat, saya berikan, Pak ini ada terjatuh dari langit tadi, nggak tahu titipan dari surga nih. Coba, padahal udah saya ukur kan sepatunya kita beli. Nah kadang apa gitu yang kita beliin itu. Sampai titik dia lulus dalam kesetiaan sebagai pelayan, sebagai hamba. Tanpa dia mengejar, dia dapat promosi, bahkan pelayanannya sampai merambah ke bangsa-bangsa saat ini. Saking penuhnya banyak pelayanan yang nggak bisa terlayani. Itu sebenarnya ini luar biasa. Bahkan ya orang-orang yang beda iman, para pemimpin agama takut debat sama dia. Karena kalau debat bisa bertobat. Itu. Karena dia menguasai teknik-teknik penginjilan. Ini luar biasa saudara. Nah itu. Terbalik dengan pola surgawi. Pola duniawi itu ya terbalik dengan sorga. Kalau kita mau jadi besar di kerajaan sorga, jadilah pelayan hamba. Jadilah doulos. Di luar doktrin ini sesat. Karena ini Yesus yang bilang. Ya, di luar pengajaran ini itu sesat. Artinya sesat itu bukan jangan langsung konotasikan negatif. Sesat dari apa yang dikatakan Yesus. Di luar dari apa yang dikatakan Yesus. Ya, ada orang kan mengaku saya hamba, tapi yang dilakukan bukan pelayanan hamba. Ini salah satu kesaksian pelayanan hamba. Sabtu kemarin saya sengaja invite Randy dalam suatu paguyuban para penginjil. Ya, di situ ada report dari pelayanan selama biasanya 6 bulan sekali lah kita. Itu. Ya, tapi ini kan kita nggak expose, nggak diekspos, nggak perlu lah gitu. Ada salah satu teman yang di situ yang lulusan teologi, dia bilang kesaksiannya, saya harusnya lulusan teologi ya mestinya pada umumnya godaan untuk jadi pendeta kan, apalagi di gereja besar, ya terkenal, populer, PK gede kan gitu kan, itu harusnya kan seperti itu. Tapi inilah teolog sejati, panggilan dari dia memahami firman itu sebagai seorang hamba. Kenapa dia berani masuk sekolah teologi? Karena begitu dia merespon masuk sekolah teologi, hidupnya sudah mati. Artinya
untuk dirinya sendiri udah mati hidupnya. Hidupnya adalah benar untuk Tuhan gitu. Jadi dia menguji kemana Tuhan mau panggil. Ternyata ya dia bukan hanya sekedar harus ada suara Tuhan, enggak. Dia lihat panggilan di mana peluang Injil belum tersebar. Ya tentu orang sekolah teologi kan untuk memberitakan Injil. Makanya setiap lulusan sekolah teologi itu diberi kehormatan boleh memakai gelar evangelis, ya. Tapi yang memakai gelar itu harus benar-benar memberitakan Injil. Injil itu ya diberitakan di mana? Bukan di gereja, saudara. Tapi masuk. Ya kalau saudara pergi narik-narik orang ke gereja, itu bukan penginjilan. Penginjilan itu adalah keluar eklesia, dia keluar. Ada orang yang belum percaya Tuhan, itu yang diberitakan. Nah mereka melakukan itu dengan cara ya ilmu yang sudah mereka dapat sekarang. Selama berapa waktu mereka bisa sampai mengumpulkan 80 umat, jemaat mereka 80, hasil dari penginjilan, murni dari penginjilan. Murni dari petobat baru, bukan dari Kristen tuh ya, yang umat mereka, tapi murni dari luar Kristen. Nah seperti ini, itu dia bilang, bukan berarti tantangan yang mereka hadapi nggak besar, sangat besar. Karena dalam penginjilan mereka harus mengeluarkan biaya juga. Mereka nggak jadi pendeta di gereja besar, nggak ada PK, tapi biaya dari mana? Ya mereka bekerja juga. Ada yang ya, anaknya disuruh jualan, istrinya ngapain gitu kan. Adalah gitu, misalnya ada istrinya jualan, anaknya bisnis, apa aja yang bisa kerjakan untuk membiayai pelayanan. Dan mereka bisa jalan. Dan saya bilang, waktu saya dengar kesaksian itu, ini yang sangat mulia di kerajaan surga gitu kan. Orang nggak ngelihat mereka. Mereka nggak populer, nggak kelihatan. Bahkan pelayanan mereka nggak harus dipopulerkan supaya nggak diserang juga gitu. Tapi pola-pola seperti ini bahkan kayaknya malaikat juga bisa meneteskan air mata karena terharunya gitu. Nah seperti ini. Mereka bisa melepaskan diri dari kebiasaan orang dunia. Karena inilah panggilan gereja yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Oleh para rasul dimulainya dan bapak-bapak gereja. Mereka rela. Bayangi ada 12 rasul saat itu. Yang kita tahu informasinya karena menulis kitab hanya berapa orang. Rasul yang lain di mana? Apakah mereka terkenal? Padahal mereka sampai ke pelosok, sampai mereka tuh matinya dibunuh gitu. Nggak gara-gara popularitas. Ya, Yeremia satupun jemaat nggak ada yang percaya sama dia, tapi kenabiannya nggak ada satupun orang Israel yang meragukannya setelah Yeremia mati. Nah seperti saudara. Jadi pola rohani kebalikan duniawi. Mau terbesar di kerajaan surga, mau bilang posisi paling besar di kerajaan surga, jadi hamba. Mau terkecil di kerajaan surga, jadilah yang bukan hamba. Ya. Nah itu, kita lihat contoh selanjutnya yang dikatakan Yesus di ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar dan yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Nah untuk di pola duniawi, siapa yang duduk makan di kursi yang mewah, yang kelihatan, yang menonjol, ya di posisi-posisi yang strategis gitu kan. Itu pola-pola duniawi yang, oh ini posisinya strategis nih, kelihatan nih, menonjol nih, nah seperti itu. Itu yang akan dilayani kan, walau berkedok pelayanan. Banyak juga hamba Tuhan seperti itu gitu. Itu kan yang paling besar di dunia, itu kata Yesus. Siapa yang duduk makan di meja? Artinya mereka yang dilayani. Yang paling besar yang duduk makan atau yang melayani? Tentu yang duduk makan atau tentu yang di posisi strategis ini menurut sudut pandang duniawi itu yang paling besar. Tapi aku, kata Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ngambil posisi sebagai pelayan. Apa yang bisa dilakukan? Yesus lakukan. Dia nggak ngejar popularitas, tapi dia melayani. Dia melakukan pelayanan sebagai doulos, sebagai hamba, sebagai budak. Yang bukan budak bayaran. Tapi yang namanya budak nggak memikirkan lagi bayarannya, karena nyawa dia adalah taruhannya. Yesus dalam ayat ini menegaskan kembali bahwa yang terbesar menurut sudut pandang duniawi adalah mereka yang dilayani. Tetapi Yesus memberi contoh kepada para murid bahwa dia memposisikan diri sebagai pelayan atau sebagai hamba yang melayani. Dan bukan orang yang dilayani. Begitu saudara. Di ayat 28 Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami.
Siapa yang tetap tinggal bersama Yesus dalam setiap pencobaan yang Yesus telah alami? Yesus mengalami pencobaan, dia ambil posisi sebagai hamba, sebagai doulos, dia dihina, dia menjadi seorang hamba yang gak mencari bayaran. Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi dari kerajaan surga. Yesus. Bahkan di ayat lain dikatakan, tempat untuk dia meletakkan kepalanya juga gak ada di bumi ini. Seperti itu. Yesus telah memposisikan diri seperti itu. Padahal dia adalah firman yang hidup. Allah itu sendiri. Artinya setiap orang yang mengikut Yesus harus memikul salib dan sangkal dirinya. Harus lulus dalam setiap ujian dan pencobaan yang harus dilalui. Dan tetap setia kepada Yesus. Dan mereka yang lulus yang akan mendapatkan hormatan besar itu. Ya. Mereka yang lulus dalam setiap panggilannya bersama dengan Yesus, bukan mengejar popularitas, bukan mengejar harta tahta wanita, tapi taat dan setia seperti yang dicontohkan oleh para rasul, juga bapak-bapak gereja. Mereka yang lulus yang akan mendapat kehormatan besar. Kehormatan apa itu? Lihat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Firman yang hidup itu, yang telah menjadi manusia, telah ditentukan nanti akan menjadi memerintah sebagai raja, segala raja yang membawahi raja-raja di bumi ini. Haleluya. Hak kerajaan diberikan bagi kita, bagi siapa saja yang taat dan setia sebagai hamba, ya, taat dan setia sebagai hamba yang tidak memakai pola duniawi, tetapi pola sorgawi yang diajarkan oleh Yesus. Hak kerajaan. Artinya kita akan disajikan, artinya kita akan dijadikan sebagai raja-raja di bawah pemerintahan raja segala raja. Ternyata syarat mutlaknya adalah pelayanan hamba. Pelayanan hamba, itu yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Syarat mutlaknya pelayanan hamba, nggak ada lagi. Gitu. Kalau ada ajaran lain mengajarkan, ayo pakai pola ini, kita membangun kerajaan surga supaya kita besar di kerajaan surga. Tapi melenceng dari ayat ini. Itu sesat dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Sesat itu artinya di luar dari yang diajarkan oleh Yesus. Atau bisa salah memahami kitab suci. Dan di ayat 30 Yesus berkata, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk ke-12 rasul yang namanya dicatat dan posisinya sebagai rasul tetap kekal abadi di sorga, karena hanya ada 12 rasul, nanti 12 tahta rasul di kerajaan sorga. Di luar itu kalau ada ngaku-ngaku sebagai rasul itu itu nggak tahu lah, tapi itu nggak ada posisi di kitab Wahyu ya, posisi di sorga itu nggak ada tulis itu ya. Kalau di bumi pelayanan hamba adalah melayani, tapi di sorga posisinya terbalik, yaitu dilayani. Nah itu yang dilakukan Yesus. Di sorga Yesus dilayani, nggak melayani lagi. Nah Yesus mengatakan, kamu di sorga mau jadi pelayan atau mau dilayani? Kalau mau dilayani, mau jadi terbesar di sorga, di mana sorga ini adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Kalau di bumi orang maksimal paling 70 atau 80 tahun. Kalau dia menjaga kesehatannya bisa 100 atau 100 berapa tahun lah gitu. Cuma menikmati segitu kemuliaan duniawi. Dan sisanya adalah kesengsaraan, kata pemazmur. Tapi di sorga untuk selama-lamanya. Kamu mau menikmati, dilayani, jadi posisi tertinggi di sorga selama-lamanya. Jadi hamba di bumi, taat dan setia. Banyak orang yang gak kuat dengan hal ini. Ada yang harus mempersekutukan Tuhan, mencari uang dengan menyembah, bersekutu dengan iblis. Ya, ada orang yang tadi saya jelaskan berpolitik, politik uang lah, ada yang politik agama lah, bawa-bawa nama Tuhan demi kemasyuran duniawi ini, demi harta, tahta dan wanita. Mereka sudah mendapat bagiannya di dunia. Mereka sudah mendapat bagiannya. Kalaupun nanti orang-orang seperti ini bertobat dan bisa masuk kerajaan sorga, perkataan Yesus ini gak melenceng, gak akan salah. Dia masuk kerajaan surga, tapi bukan sebagai orang yang dikatakan dalam ayat 30 ini, yaitu
untuk duduk makan bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk semeja dengan Tuhan dan duduk dalam kerajaannya memerintah bersama-sama. Tetapi ya, seperti di pembacaan lain dikatakan, ada yang mendapat kemuliaan kekal, ada yang mendapat ya enggak kemuliaan, ada yang neraka kekal seperti itu. Saudara sekalian, kesimpulannya umumnya secara duniawi yang dicari orang adalah harta, tata, wanita, dan posisi duniawi itu adalah keterbalikan dari posisi sorgawi. Mau dapat posisi terbesar di sorga, jadilah hamba. Ambil posisi pelayanan sebagai hamba. Bukan berarti saudara nggak boleh jadi pebisnis. Jadilah pebisnis yang punya hati sebagai hamba. Bukan berarti saudara nggak boleh jadi PNS. Jadilah PNS yang punya hati sebagai hamba. Bukan berarti saudara nggak boleh jadi menteri. Jadilah menteri yang punya hati sebagai hamba. Lakukan pekerjaan Anda sebagaimana yang diajarkan Yesus. Mau jadi serupa seperti Yesus, maka lakukan pelayanan hamba. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tiap ayat sudah kami kupas ya Bapa, walau terbatas kemampuan hamba-Mu, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang mengubah pola pikir kami selama ini, yang mengubah sudut pandang kami, supaya kami lebih lagi fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang diperkatakan Tuhan, dan mengamini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang dengarkan firman, biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dan kami renungkan setiap ayat yang telah dibaca. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat pelayanannya untuk Pastor Hendra Sijabat, untuk pelayanannya yang sangat memberkati buat kita semua pada pagi hari ini, betul. Mari kita sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Roh Kudus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati yang sebagai hamba Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Pelayan-Mu yang memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Kami mau Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami studi Tuhan, Kau tempatkan kami Tuhan menjadi terang dan untuk sekeliling kami semua ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja kami God Center Tuhan. Biar Kau berkati setiap pengembalaan yang ada Tuhan. Biar Kau berkati Pastor Hendra dan juga istri dan keluarganya Tuhan. Biar Kau cukupkan segala berkat dan keperluannya Tuhan. Biar Kau yang berkati dia Tuhan dalam setiap pelayanannya pun dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Biar Kau berkati dia dan pakai dia lebih lagi Tuhan. Berkati dia dan tutup bungkus keluarganya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan setiap staf pelayanan yang ada di God Center ini Tuhan. Biar Kau berkati satu persatu Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan Tuhan dapat memberkati lebih lagi Tuhan. Memberkati keluar lebih banyak lagi Tuhan untuk bangsa-bangsa dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan Indonesia Tuhan, negeri kami Indonesia Tuhan yang tercinta ya Bapa. Biar Kau berkati Tuhan negara ini Tuhan. Biar Kau luputkan Tuhan segala negara ini Tuhan daripada penyakit sampar ya Bapa. Biar Kau luputkan negara ini Tuhan daripada malapetaka ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin negara ini Bapak Joko Widodo dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta staf jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya Tuhan. Biar Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang tuntun mereka Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan ada sesuai dengan tuntunan daripada Engkau ya Bapa. Biarlah hati Tuhan yang mau melayani Tuhan, biarlah hati Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kota-kota di mana kami tinggal pada saat ini Tuhan. Biar Kau berkati kota-kota ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota adalah menjadi kesejahteraan kami semua Tuhan. Biar Kau yang pimpin pemerintahan yang ada Tuhan. Biar Kau yang berencana Tuhan untuk kota-kota kami ya Bapa. Biar Kau luputkan semuanya Tuhan daripada mara bahaya Tuhan. Biar Kau luputkan daripada bencana alam Tuhan yang ada ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat TNI dan Polri Tuhan yang setia menjaga dan melindungi negara ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Biar Kau yang
Pimpin mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah mereka tetap dapat menjaga negara dengan baik ya Bapa. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat God Center yang ada Tuhan, yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir ya Bapa. Mereka yang berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Mereka yang berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Mereka yang berkati mereka dalam setiap studinya Tuhan. Biar kami berkati mereka melimpah-melimpah ya Bapa. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan mungkin pada saat ini Tuhan, tapi biar kami bukakan pintu-pintu untuk menjalan keluar Tuhan, mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada ya Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Biar Kau yang luputkan Tuhan. Biar Kau yang basuh Tuhan dengan beliur-beliur-Mu Tuhan. Sembuhkanlah penyakitnya Tuhan. Biar Kau yang angkat penyakit yang ada Tuhan. Biar Kau yang berikan kesembuhan ilahi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Biar kami berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan, para pendeta yang ada Tuhan, para penginjil-penginjil yang ada Tuhan, itu juga gereja-gereja Tuhan ya Bapa. Biarlah mereka dapat melayani-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah Injil kerajaan surga Tuhan terus dapat tersebar sampai ke ujung bumi Tuhan, hingga pada sampai Engkau datang yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat untuk Israel Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa syafaat Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus semuanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita terima berkat daripada Pastor Hendra, kita saksikan pengumuman singkat. Tuhan Yesus memberkati. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Haleluya. Diingatkan kembali, Rabu ini kita ada pertemuan raya ya dalam wadah Theon Network. Kita ada pertemuan raya, di sana kita akan melakukan pelayanan pujian penyembahan, juga ada karunia Roh Kudus dinyatakan di sana. Kami undang semua jemaat boleh hadir. Juga morning call setiap Sabtu jam 5 pagi. Kita ketemu dalam ibadah raya minggu depan. Ya, awal bulan seperti biasa kita ada perjamuan kudus. Jemaat mempersiapkan anggur. Kalau yang nggak punya anggur bisa diganti dengan sirup atau teh manis atau air putih juga nggak apa-apa. Dan roti, ya roti tawar aja. Kita setelah ibadah, setelah khotbah nanti ada pelayanan perjamuan kudus. Setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus. Baik saudara sekalian, ada sukacita yang luar biasa saat kita beribadah. Terima kasih buat semuanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah setiap tanah yang kering dalam kehidupanmu digemburkan, disirami kembali. Biarlah setiap usahamu diberkati oleh Tuhan, setiap studimu diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, terima kasih buat semuanya. Kotomi, Cisusan, Novela, Bro Luri, Cilina, Krisali, Kotantan, Ciela sekeluarga, Bro Kevin, Jenitan, juga Bro Jeffrey, Feli dan sekeluarga, Febrianto, Sasa, Cidebora, Aldo Diba dan sekeluarga, buat Nathan, Cisusan,
juga Randy dan Tessa di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.